Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Ya sahabat, kita berjumpa lagi di Celoteh Rakyat Jelata ya. Nah, di Twitter kita sedang, ya kemarin saya lihat ini sedang rame tagar Jokowi bikin skor. Nah, saya akan mencoba untuk merangkum beberapa project yang dilakukan oleh Bapak Jokowi ini, dan kita melihat dari sisi dibutuhkan tidak ya oleh rakyat. Nah, begitu. Saya tidak akan menyoroti semua proyek, tapi akan saya pilih saja beberapa, karena waktunya mungkin tidak akan cukup ya, terlalu panjang. Di tengah badai pandemi, terus penuntasan kemiskinan di Indonesia yang dicanangkan Pak Jokowi, kita lihat ada berbagai mega project yang nilainya fantastis ya. Angkanya triliunan, ratusan triliun, nggak tanggung-tanggung, dan duitnya juga ada yang sebagian hutang, ada yang dipaksa berhutang, kan begitu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2022 adalah 26,16 juta jiwa, sedangkan tingkat kemiskinan Indonesia pada bulan yang sama sebesar 9,54% pada 26 Agustus 2022. Nah ya, yang saya soroti ini dari mega-mega proyek ini dibutuhkan rakyat atau hanya ambisi Jokowi saja yang ingin meninggalkan jejaknya ketika dia jadi presiden gitu ya. Nah, yang pertama, Bandara Kertajati, pada tahu kan ya, bandara baru internasional ini luar biasa besarnya ya. Nilai proyeknya adalah 4,91 triliun. Pembangunan Bandara Kertajati dimulai pada tahun 2013 dengan investasi 4,91 triliun, jadi hampir 5 triliun ya. Dana tersebut bersumber dari APBN, APBD, BUMD, dan KPBU. Pembangunan bandara yang diinisiasi oleh Kementerian Perhubungan tersebut selesai pada 2018 ya, yang kita tahu itu pesawat kepresidenan mendarat di sana. Jadi yang meresmikan Pak Jokowi sendiri itu. Landasan pacu tunggalnya saja sepanjang 3.000 meter dan dapat menampung pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777. Kalau sahabat tahu ya, Boeing 777 ini pesawat komersil terbesar di dunia ya, termasuk ya salah satunya. Ya, saya pernah ke sana. Nih saya mau cerita sedikit, saya pernah ke sana tuh sekitar tahun lalu ya. Nah, kita penasaran aja, pengen lihat gitu kan. Kayak gimana sih bandara baru nih. Nah, ketika ke sana itu memang dari gerbang ke bandaranya itu jauh juga. Dan ketika ke sana ternyata kosong, kayak bandara hantu. Ya ada beberapa lah orang yang seperti security atau mungkin orang bersih-bersih ya. Tapi semuanya kosong. Sama sekali kosong. Mobil di parkiran kosong. Saya tidak melihat satupun pesawat. Lobinya itu kosong banget. Bandara ini memiliki kapasitas total sampai 29 juta penumpang setiap tahun. Bayangkan tuh, besar sekali. Dan akan dimaksimalkan oleh Pemprov Jabar dengan merealisasikan pindahnya rute penerbangan Bandara Hussein ke Bandara Kertajati. Nah, tapi ini jaraknya jauh banget nih dari Bandara Hussein ke Kertajati, butuh 3 jam. Karena kan dia harus lewat Sumedang dulu, baru ke Majalengka ya, karena jalan tolnya sampai sekarang belum selesai itu. Nah, kini bandara tersebut telah berubah menjadi tempat orang melakukan foto prewedding. Sebetulnya rencana pembangunan Bandara Kertajati ini sudah dilakukan sejak era Presiden Megawati Soekarno Putri di tahun 2003 dan dilakukan izin penetapan lokasi tahun 2005. Nah, jadi ini sebetulnya proyek warisan mungkin ya, atau proyek pesanan baru
dilaksanakan oleh Jokowi gitu kan. Ya, menurut sahabat nih gimana nih, nanti tulis di komentar ya. Pasca diresmikannya bandara ini, bandara hantu ini sempat melayani 12 rute penerbangan yang dilimpahkan dari Bandara Hussein Sastra Negara. Itu terjadi pada tahun 2019, artinya setahun setelah diresmikan ya. Namun letaknya terlalu jauh dari pusat kota membuat bandara ini sepi peminat. Pandemi Covid juga kan ya jadi imbas juga nih. Karena itu pemerintah telah memulai pembangunan ruas tol bandara BIJB yang pada September 2020 dengan investasi 692 miliar dan sudah rampung September lalu. Nah ini duit lagi kan ujungnya ya. Jadi ini mah bakar duit buat ganti duit yang udah dibakar. Ini sangat tidak apa ya? Ini sangat tidak efektif untuk saat ini mungkin ya. Jadi menurut sahabat gimana nih? Bermanfaat tidak nih dibangunnya bandara ini? Karena bandara ini bandara internasional sangat besar. Oke, selanjutnya ini ada Pelabuhan Dompak. Ini baru mengeluarkan dana ya, dana yang baru dikeluarkan itu 121 miliar karena ini terhenti nih pembangunannya. Pelabuhan Dompak Tanjung Pinang terhenti pembangunannya sejak 2015. Infrastruktur di bidang kelautan tersebut sudah menelan anggaran negara sebesar 121 miliar dan sekarang dibiarkan terbengkalai. Ya. Ini belum ada kepastian kapan pelabuhan tersebut akan dituntaskan. Akhirnya, Pelabuhan Dompak sampai saat ini masih menjadi kewenangan dari Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Kita siap mengelolanya, tentu dalam kondisi yang layak, ujar Kepala Dinas Perhubungan Kadisub Keprik Junaidi belum lama ini di Pelabuhan Sri Bintan Pura. Nah, jadi yang saya baca di Badan Pemeriksa Keuangan tuh ya, di website itu ternyata ada korupsinya nih. Nah makanya ini dihentikan dulu. Dan di situ ada tanda bintang 2 katanya. Itu kan tandanya mau dilanjutkan atau dihentikan itu belum pasti begitu. Jadi nggak tahu nih apakah sengaja diterbengkalaikan ini menunggu hasil dari pengusutan korupsi tersebut atau bagaimana ya? Aset negara tentu harus kita selamatkan katanya, karena kalau dibiarkan mangkrak maka kerusakannya akan makin parah ya, gitu ya. Sekarang dibiarkan 7 tahun, berarti ya 2015 sampai 2022 7 tahun baru dibangun, terhenti ya pasti banyak yang rusak lagi. Apakah harus ngulang lagi dananya? Kan jangan sampai seperti itu, jangan bakar uang lagi kan. Nah itu gimana menurut sahabat nih, berguna nggak nih? Yang ketiga, Pelabuhan Patimban. Ini total biayanya itu 43,22 triliun. Nah kalau yang belum tahu, pelabuhan ini adanya di Subang ya. Dia pembangunan Pelabuhan Patimban ini diharapkan juga dapat sebagai stimulator pengembangan wilayah di daerah Subang. Nah tapi saya baca di websitenya Kabupaten Subang tuh, Bupati Subang dan Bupati Indramayu itu menampung jeritan rakyat, malah ada katanya mau minta kompensasi. Kenapa? Ya karena nelayan di sana itu turun drastis penghasilannya, yang katanya bisa 100 juta sekali melaut gitu ya, mungkin kapal-kapal besar, dia turun sampai hanya 7 juta gitu, dengan anggaran 17,2 triliun. Yang 14,2 triliunnya diantaranya merupakan pinjaman dari Jepang. Oh ini duitnya minjem juga nih, takut ribanya. Nah setelah fase pertama, pemerintah melanjutkan pembangunan Pelabuhan Patimban yang meliputi pembangunan terminal peti kemas sampai dengan kapasitas 3,75 juta TEUs dan terminal kendaraan dengan kapasitas total sampai dengan 600.000 CBUs. Rencana pembangunan berlangsung hingga 2026. Ya berarti kan ya Pak Jokowi ini sudah berakhir duluan ya masa jabatannya. Apakah ini memang beban buat presiden berikutnya diwariskan gitu. Nah, kemudian melakukan pengerjaan jembatan penghubung yang masuk dalam paket 3. Oh, jadi memang jalan yang rusak ini memang belum dibangun.
Ini masuknya ke paket ketiga, jadi semuanya itu ada 6 paket. Yang baru dilakukan itu baru paket ke-1. Wah, masih jauh nih, mau kapan ini jalannya. Nah, lalu katanya untuk sekarang juga itu belum dikeduk tuh, jadi masih terlalu dangkal untuk kapal-kapal besar tuh bersandar. Bermanfaat tidak atau malah merugikan? Menurut sahabat bagaimana ya? Silahkan tulis di komentar ya. Jadi semua boro-boro bawa kemakmuran untuk daerah malah jadi rugi. Yang keempat ini sahabat pasti sudah tahu, kereta cepat Jakarta-Bandung. Nilainya fantastis nih proyeknya, 114,24 triliun. Bayangkan. Nah, ini kan dari awal juga sudah menuai banyak permasalahan ya, mulai dari menterinya juga dia udah nggak setuju tuh, apalagi di proyekan ke Cina kan gitu. Dan memang ternyata bener, kita di prank sama Cina. Jadi yang awalnya proposalnya hanya 86 triliun, ini bengkak jadi 114 triliun. Ya, mana ini perhitungannya dari proposal, jauh banget. Dan memang ini juga pembiayaannya juga jadi hutang juga katanya ke Cina. Udah di prank nambah biayanya, minta disuruh ngutang juga ke bank Cina. Jadi ini proyek buat Cina atau proyek buat rakyat? Nah, efektivitasnya juga harus dipertanyakan ya. Oke, kita lihat. Hanya untuk menempuh 150 km, biaya yang dibutuhkan itu 114 triliun. Awalnya proyek ini katanya selesai pada tahun 2019. Namun hingga kini tak ujung selesai, malah molor jadi tahun 2023. Ditambah lagi dengan pembengkakan biaya yang berpotensi merugikan keuangan negara. Makin panjang waktunya, berarti biaya yang dibutuhkan juga makin tinggi, kan begitu? Atau ini hanya akal-akalan saja supaya angkanya jadi bengkak? China Development Bank (CDB) sempat meminta pemerintah Indonesia ikut menanggung pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang digarap PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC. Nah, jadi minta duit lagi ke negara. Negara dari mana? Ya dari kita. Pajak kita bayar. Ya, mau dikemanain itu ya dikasih ke Cina mungkin ya. Mantan Menteri Perhubungan 2014-2016 Ignatius Jonan beberapa kali mengungkapkan keberatan dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurut dia, kereta cepat penghubung Jakarta dan Bandung memiliki sejumlah kekurangan baik dari aspek bisnis maupun operasional. Kata dia, selama ini tidak perlu ada moda transportasi semacam kereta cepat untuk rute Jakarta-Bandung. Cuma 150 km ya. Jalan tol juga udah cukup bagus, tinggal macetnya dibetulin kan gitu. Secara teknis, kata dia, kereta cepat yang memiliki kecepatan di atas 300 km per jam tidak cocok untuk rute pendek. Logis ya, benar tuh. Seperti Jakarta-Bandung yang hanya berjarak 150 km. Perhitungannya, jika di antara rute Jakarta-Bandung dibangun 5 stasiun, jarak antar stasiun dengan stasiun berikutnya sekitar 30 km. Apabila dibangun dengan 8 stasiun, jarak antar stasiun kurang dari 20 km. Ia mengatakan apabila di antara Jakarta-Bandung dibangun 8 stasiun, waktu tempuh dari stasiun ke stasiun berikutnya cuma 5 menit. Nah, jadi setiap 5 menit itu kereta berhenti. Maju 5 menit, berhenti, maju. Ngapain harus pakai kereta cepat 300 km per jam? Sia-sia juga tuh. Bagaimana nih menurut sahabat? Kereta lama emang udah nggak layak gitu. Nah, selanjutnya ini yang terakhir. Ini yang paling heboh nih. IKN. IKN itu butuh dana katanya 460 triliun lebih. Beberapa pakar menilai kalau IKN ini sebetulnya nggak butuh-butuh amat. Kalau harus menghabiskan dana yang bikin kalkulator kita aja kayaknya bakal error katanya. Ya dipakai rumah bersubsidi gitu ya. Berapa juta rumah itu. Dalam pelaksanaannya banyak menuai kontroversi dan pro kontra. Mulai dari UU IKN yang disahkan dengan ugal-ugalan dalam waktu hanya 1 bulan. Sampai ribuan masyarakat adat yang akan tergusur. Ya betul, di Kalimantan itu kan banyak sekali masyarakat adat yang masih di pinggiran hutan atau di dalam hutan juga. Nah, ini babat semua. Bagaimana itu pertanggungjawabannya? Nah, sekarang juga muncul nih di Bloomberg, katanya proyek IKN ini dinilai berantakan.
Padahal Pak Jokowi nih pernah bicara itu oversubscribe katanya, 25 kali lipat investor yang tertarik dengan IKN katanya, mau berinvestasi di IKN. Tapi ini kan Bloomberg ini menyoroti masalah ekonomi juga. Artinya Bloomberg ini melihat seberapa banyak investor-investor yang tertarik pada IKN ini. Nah ternyata kata Bloombergnya ini dinilai berantakan. Artinya data mana nih yang benar, apakah oversubscribe atau Bloomberg nih? Investor juga akan melihat bagaimana perkembangan politik di Indonesia, apakah aman buat mereka untuk berinvestasi, apakah sesuai perjanjian di awal itu tidak akan berubah ketika berganti kekuasaan, kan begitu ya. Investor juga akan mikir-mikir, berkalkulasi ulang kan begitu. Atau karena hal ini nih Pak Jokowi diarahkan untuk jadi 3 periode, mungkin juga ya. Bahkan untuk pembuatan IKN menelan biaya sampai Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara di Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur mencapai lebih dari 460 triliun. Ini ada yang menarik nih, ini dari Menteri Keuangannya sendiri nih ya. Sri Mulyani pernah sempat membandingkan kebutuhan anggaran subsidi dan kompensasi energi senilai 502,4 triliun dengan berbagai pembangunan. Menurutnya anggaran sebesar itu sebenarnya dapat digunakan untuk membangun berbagai fasilitas yang dapat dinikmati masyarakat luas. Dia menyebut bahwa total anggaran subsidi dan kompensasi itu dapat setara dengan biaya pembangunan 3.333 rumah sakit skala menengah dengan asumsi satunya itu 150 miliar. Lalu dapat digunakan untuk 227.886 sekolah dasar. Satunya itu dihargai 2,19 miliar sekolahnya itu. Luar biasa ini. Kita butuh nggak sih IKN nih? Maksa-maksa sampai dipindahin gitu. Ya kalau mau memang harus dipindahkan kan kita bisa cari kota lain yang infrastrukturnya tidak terlalu menelan biaya yang besar gitu kan. Soalnya kita pernah juga kan di sejarah beberapa kali pindah ibu kota ya. Ada Jogja, lalu di Sumatera kan gitu. Nah itu kan bisa dikaji ulang juga. Kayaknya tidak akan menelan besar seperti ini biayanya ya, karena harus dari nol, babat hutan dan sebagainya. Jadi orang bertanya-tanya nih, ini mega project atau memang megalomania dari seorang pejabat atau presiden begitu untuk supaya ada hal yang diingat dari dia itu. Nah, tapi kan hal yang bisa diingat dari dia ternyata apakah keborosannya merugikan rakyat sehingga uang negara ini tercecer kemana-mana sampai jadi sia-sia. Silakan Anda komentar di bawah ya. Oke, terima kasih sudah bersamai saya. Semoga informatif ya beritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.